Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu RI Belitung dimanapun Anda berada apapun aktivitas Anda hari ini ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta murah rezeki selalu, amin ya robbal alamin ya. Dan ya di dalam kesempatan kali ini di hari September 2025 ini ya, kita ada dialog RI Belitung ya, dimana kita telah kehadiran dua narasumber ya yang akan membahas mengenai pelestarian pencak silat ya sebagai warisan budaya tradisional dan nasional. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya narasumber di studio kami ini. Yang pertama ada, ini manggilnya Bang apa Pak ini Pak? Manggilnya Bang saja. Bang saja ya. Ada Bang Emroyhan Ahwan ya. Ini selaku sekretaris cabang PSHT Belitung ya. Kemudian ada Bang Yadi juga ya. Bang juga manggilnya Bang ya. Ada itu sebagai kepala bidang organisasi dan kaderisasi PSHT Belitung ya. Kalau di silat tuh ini manggilnya apa nih? Kalau di karate kan Shinpai, Sensei. Kalau di silat apa manggilnya? Guru atau gimana Bang? Kalau kita di sekolah dulu manggilnya kakak. Oh kakak, jadi mau dipanggil kakak ini ceritanya? Abang, Mas lah. Ya. Oh mas ya. Iya Pak, hingga ke pukul kurang lebih jam 11 nanti ya kita akan membahas mengenai pelestarian warisan budaya pencak silat ya di Indonesia ya. Dan yang kedua ya ada perlu saya sampaikan juga ya, ada dua sesi nanti kita ya setidaknya ya, dimana yang pertama kita terlebih dahulu ada baiknya kita ya sebelum lebih jauh membahas ya, kita tahu dulu ini sejarah berdirinya pencak silat. Ini mungkin sampai sekarang saya sendiri masih bingung ini Bang ya. Sejarah pencak silat ini oleh Bang Rohen apa Bang Yadi ini Bang Rohen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Belitung. Di sini kami akan membahas sedikit, mengulas sedikit tentang sejarah pencak silat yang ada di Indonesia maupun di kancah internasional di dunia. Yang pertama mungkin dari kata pencak silat itu tadi sebenarnya banyak versi, Pak. Iya. Banyak versi untuk kata pencak dan silat itu. Kan terdiri dari dua kata, antara pencak dan silat. Pencak itu dari literasi yang kami baca adalah kata yang berkembang di daerah Jawa, Pulau Jawa. Itu artinya yaitu perpaduan antara tarian dan dasar dari seni bela diri. Iya. Sedangkan silat itu dari kata berkembang di daerah kekuasaan Kerajaan Melayu pada saat itu. Seperti kita kalau bermain di tempat Sumatera Barat di bagian Minang, iya, di daerah Minang itu mereka biasanya menyebutkan sile. Sile itu silat, Sile itu silat. Iya. Sile itu silat. Jadi pada saat itu dikembangkanlah dari para sesepuh atau enggak para pejuang kita yang ada di Indonesia pada saat itu melawan penjajahan, digabungkanlah dua kata pencak dan silat itu untuk melawan penjajahan. Jadi silat itu sendiri berasal dari daerah Kerajaan Melayu, sedangkan pencak itu berasal dari kata Jawa, Pulau Jawa. Jawa. Pada saat itu. Iya. Nah, berarti kan di awal-awalnya masih sedikit dulu ya sejak berdirinya, dan ini setahu saya begitu banyak ya aliran pencak silatnya itu ya. Nah itu mereka itu apakah tergabung dalam IPSI atau gimana? IPSI itu apa itu? Saya pernah dengar IPSI gitu Bang ya. Sebagai apa itu? Ikatan Pencak Silat Indonesia ini. Jadi pada tahun 1948 IPSI ini dibentuk dari beberapa
perguruan historis. Jadi perguruan historis ini ada 10. Nah, 10 perguruan ini menciptakan atau bergabung untuk membangun sebuah organisasi yang bernama dalam silat, yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, seperti itu Pak. Iya. IPSI ini Pak ya, tujuannya apa gitu Bang? Bisa dijelaskan makna pendirian IPSI? Apakah nanti apa perguruan-perguruan akan mendapatkan semacam apa perlakuan istimewa, atau bagaimana hak-hak anggota atau gimana gitu loh? Jadi untuk IPSI sendiri itu dibangun atas dasar yang pertama memang kita ingin go internasional. Oh iya. Jadi ada sebuah kejuaraan di situ, terus ada peraturan tersendiri yang dimana peraturan itu bisa mewakili di kancah internasional. Seperti dari dalam nasional dulu kita biasanya melihat atau menyaksikan POPROV, Pekan Olahraga Provinsi, dilanjutkan dengan PON, Pekan Olahraga Nasional. Di situ ada sebuah olahraga tradisi yang berasal dari Indonesia asli, yaitu pencaksilat, dan dinaungi oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia. Seperti itu. Berarti salah satu fungsinya IPSI itu sebagai media keluar ya. Nanti misalnya ada aturan-aturan dalam pertandingan. Nah, perguruan nanti di briefing lah, diberitahu dari IPSI bahwa hal yang boleh dilakukan dalam pertandingan begini ya, apa yang diperlombakan sarannya begini gitu. Jadi sebagai media, juga salah satunya apa ya, selain juga tentunya sebagai apa, silaturahmi dan penyatuan ya. Sampai saat ini ya, perang pencak silat ini di kancah internasional ini sudah sejauh mana ini Bang? Boleh saya tanya ke Bang Yadi Bang Yadi? Oke, ya terima kasih. Untuk pesilat sendiri untuk di kancah nasional khususnya dari Indonesia ini kita sudah banyak prestasi, khususnya dari atlet yang sudah dipilih melalui SEA Games ataupun PON, sehingga sudah mencapai tingkat dunia. Itu kemarin yang sempat saya monitor, yaitu yang direktur oleh Mbak Wewe, itu dari organisasi Percaya Diri, itu menjadi suatu kebanggaan Indonesia. Juga ada itu Mas Dedi juga pernah juga untuk SEA Games. Jadi dari atlet-atlet itulah bahwasanya kita sebagai anak muda ini termotivasi bahwa atlet ini tidak terhenti hanya tingkat daerah, bahwasanya sudah ke nasional. Dengan dinaungi oleh IPSI, kita bisa memperluas prestasi-prestasi kita lebih ke depannya lebih ini, dan untuk atlet-atlet yang punya prestasi lebih benar-benar mempunyai semangat untuk terus berlatih, mempertahankan apa yang sudah dicapai itu. Iya. Kalau Belitung sendiri udah sampai mana ini kira-kira prestasinya? Kalau kemarin yang ajang POPROV di Bangka Barat, itu kemarin kita di IPSI Belitung menyumbang 2 emas ya, dilanjutkan 2 perak ya, berarti sudah mencapai prestasi lumayan lah gitu Bang ya, boleh dibilang ya. Nah, kalau boleh tahu ini setahu Bang Yadi dan juga Bang Rohwan ini di Belitung ini kira-kira sudah banyak loh perguruan silat, dan bagaimana perkembangannya gitu, dan ada aliran-aliran apa saja gitu Bang? Untuk ini kami jawab. Untuk aliran-aliran mungkin kita agak bahas ke belakang dulu sebentar. Iya. Karena pencak silat juga sebenarnya sejarahnya lumayan panjang dan juga beragam Pak, untuk segala itu. Kalau kita lihat itu digunakan oleh para sesepuh atau pendahulu-pendahulu kita, dilakukan untuk memburu dan juga bertahan hidup, sehingga banyak aliran-aliran yang berkembang di Indonesia. Nah, salah satunya ada aliran kayak di Jawa Timur itu ada aliran Setia Hati, terus juga di Jawa Tengah ada namanya
perisai diri, di Yogyakarta ada Merpati Putih, Iya. ada Tapak Suci, dan juga di daerah Jawa Barat ada Cimande, Cikalong, dan lain-lain. Di Betawi juga banyak tersebar. Dan untuk di Belitung, khususnya yang kami ketahui itu ada 14 perguruan yang terdata di Kabupaten Belitung. Dan untuk informasi juga, yang terbaru ini kan kita melihat di media sosial itu terdapat pencak silat bela diri yang didasarkan dengan TNI AD. Iya. Jadi latar belakangnya tentara. Heeh. Nah, mereka mendirikan sebuah organisasi tersendiri dan insya Allah tahun ini akan masuk di IPSI Belitung. Seperti itu, Pak. Belitung, Bang, ya. Kurang lebih ada berapa kok perguruan silat di Belitung ini, Bang? Belitung nggak? tadi ada 14, tambah yang militer tadi ada 15. Total 15 gitu, Bang, ya. yang terdata. Ini saya penasaran, Bang, ya. Kan banyak aliran bukan aliran ya, jenis kali ya bela diri. Kalau karate, Kalau tinju, mata itu apa disebut jenis apa itu? Ya jenis ya. Ya, jenis aliran sih. Organisasi. Itu yang membedakan silat dengan bela diri lainnya itu yang paling utama itu apa kira-kira, Bang? Mungkin Mas, jadi kalau membedakan antara silat dan aliran seperti taekwondo, di sini silat sendiri yang dinilai adalah banyak hal yang harus dinilai dalam pertandingan. Salah satunya yaitu di situ kita ada namanya seni. iya seni. Ya, seni itu bisa diperagakan secara tunggal maupun ganda. Nah, dan peraturan sendiri IPSI kita itu untuk pertandingan itu kalau bersilat memang ada hal-hal yang tidak boleh diserang. Iya. Dalam arti mungkin di batasan-batasan beda sama kayak mungkin tinju yang harus memukul lawan sesuai dengan sasarannya, muka dan segala macam. Kalau pesilat sendiri diatur itu tidak boleh memukul muka, tidak boleh tendang kemaluan. Iya. Jadi ada batasnya mana boleh diserang. Nah, di situ sendirilah yang membedakan antara prestasi pesilat dan mungkin dengan aliran-aliran kayak tinju, taekwondo itu seperti itu. Iya. Kalau silat itu lebih banyak tangan atau lebih banyak kaki nih Pak dalam gerakannya ini? Kalau pesilat itu lebih bervariasi. Jadi Bervariasi, semua ya? keseluruhan itu tubuh itu harus bergerak. Karena di situ ada gerakan kaki, tangan, tubuh sehingga juga tingkat kefokusan pikiran sehingga nanti bisa selaras. Sehingga silat cukup hanya memakai tangan. Jadi silat itu kalau saya lihat ada juga pitingan, jadi kayak jiu-jitsu ya, Mbak ya. Jadi semua unsur ada sebenarnya di silat, Mbak ya. Kalau taekwondo mungkin kaki fokusnya, jiu-jitsu kuncian, judo bantingan ya. Kalau saya lihat hampir meliputi semua, Mbak ya. Ada kuncian juga seperti itu, Mbak ya. Iya. Ya sepertinya pembahasan akan semakin seru ya, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu ya pendengar Persatu RRI Belitung ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di 95,5 FM Persatu RRI Belitung karena informasi dan inspirasi.
Ya, masih di dalam dialog RRI Belitung ya, bersama host saya di sini ya, dengan Ari di sini, dan saya juga masih ditemani oleh dua narasumber kita ya dari PSHT Belitung ya. Ada Bang Yadi ya sebagai Kabid Organisasi dan Kaderisasi, dan juga ada Bang Royhan ya, Bang Rohan Ahwan ini Bang ya. M-nya itu apa? M Rohan Muhammad Bang ya, sebagai Sekretaris Cabang PSHT Belitung. Baiklah, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya dengan abang-abang dari PSHT ini kita ya. Nah Bang ya, kalau tadi udah cukup panjang lebar lah kita Bang ya membahasnya ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin saya tanyakan juga ini Bang ya. Nah, kalau di Belitung itu awal-awalnya itu pengenalan pencaksilat itu gimana itu Bang? Susah nggak? Apakah langsung yang daftar itu? Oke. Untuk pertama-tama sih mungkin sejarah pencaksilat di Belitung memang ada dari 15 perguruan yang terdaftar di IPSI Belitung. Itu memang ada perguruan yang asli dari daerah Belitung. Iya. Contohnya kayak organisasi pencaksilat Trimeba, terus juga di Kapasita, terus juga ada Belalang Putih, itu asli dari Pulau Belitung. Gaya-gayanya, aliran-aliran, gerakan-gerakan juga memang asli dari sini. Iya. Mungkin berkembang pesatnya pada saat terbentuknya IPSI. Iya. IPSI dinaungi oleh IPSI, dan juga banyak perguruan atau orang-orang pendatang yang datang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain datang ke Pulau Belitung, sehingga aliran-aliran pencaksilat di Pulau Belitung semakin banyak. Nah, dan juga terbentuknya pengurus cabang IPSI Kabupaten Belitung, sehingga ternaungnya para organisasi-organisasi yang ada di Pulau Belitung, seperti itu. Itu ya. Iya. Kalau aksi nyata yang selama ini dilakukan untuk melestarikan pencaksilat udah sejauh mana nih kalau dari PSHT ini? Oke, Mas Edi. Ya, Mas. Ya. Kalau dari kita berarti untuk melestarikan pencaksilat itu sendiri, dari saya khususnya, saya sudah bercerita tentang saya sendiri masuk di Belitung. Saya aslinya orang Jawa. Iya. Saya masuk di Belitung mulai itu di tahun 2001. Nah, di situ kita mulai, sebenarnya kalau untuk organisasi kita sendiri, karena saya juga bukan asli Belitung, jadi kita belum begitu paham sebelumnya. Jadi yang saya tangkap tuh dari organisasi kita sendiri itu memang berdiri kita di Belitung itu di tahun 1991. 91 di Belitung. Oh, sudah lama jadi ya. Hingga sampai itu berjalan berapa tahap tuh di 95. 95 itu kita vakum. Organisasi kita itu saya dapat cerita dari saudara itu vakum. Jadi masuk saya di sini 2001 itu saya mulai ikut aktif dalam arti melatih. Saya melatih dapat berapa peserta ataupun siswa yang ikut itu 7 orang. Iya. Karena keterbatasan biaya, saya bawa pulang ke Jawa seperti itu. Jadi 7 orang, saya wisudanya di Jawa. Di Jawa. Tapi latihannya di sini. Latihannya di sini. Oh, di sini. Tetap dari ide masuk dalam kartu anggota kita tetap masuk cabang Belitung. Walaupun pengesannya menghidup ke Jawa. Ke Jawa. Oke. Itu ke sana biaya sendiri. Biaya sendiri. Sini luar biasa ya. Jadi semangatnya memang atas diapresiasi ya gitu Bang ya. Tadi kan sudah disinggung soal event Bang ya. Event-event yang sudah dan akan ini apa-apa aja saja bisa diulangi lagi sekilas itu. Untuk event yang terbaru ini kita baru saja mengadakan namanya Belitung Championship 2025 di tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus kemarin. Iya. Jadi event ini lumayan disambut meriah, antusiasnya oleh masyarakat Belitung khususnya karena kita menunggu-nunggu dari IPSI, dari para perguruan-perguruan yang ada di Belitung ini kapan kita bisa aktif kembali untuk menghidupkan semangat atau enggak motivasi-motivasi dari kader-kader kita. Menunggu gimana nih kelanjutannya untuk kami bisa berprestasi dalam
pencak silat seperti itu. Ini nanti apa championship Belitung ya? Belitung Nah, itu Championship. kategorinya apa aja itu yang diperlombakan? Kelompok umurnya itu. Oke. Untuk kategorinya itu dari usia dini 1, Heeh, terus ada usia dini 2, iya, terus ada pra remaja, iya, remaja dengan dewasa. iya. Dengan kategori yang lebih spesifik lagi itu ada tanding. Tadi Itu one by one. one by one ya. Dengan ketentuan berat-berat yang sudah diatur. Ada kelas Ada kelasnya. kayak tinju gitu ya, Kayak Bang? tinju. Iya, iya, gampangnya gitu. Terus juga ada kategori seni tunggal. Seni Itu tunggal menghafal 100 gerakan. 100. 100 gerakan. Itu harus 100. Itu harus. Oh. Dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu 3 menit. 3 menit harus 100 gerakan. Harus 100 gerakan. Nah, kalau lebih gimana, Bang? Kalau lebih ada pengurangan nilai. Kalau kurang, Kalau kurang ada pengurangan nilai. oh jadi harus pas. Harus pas. Luar biasa. Jadi timingnya harus tepat ini. Iya, terus apalagi Untuk yang seni tunggal itu tadi itu ada tangan kosong dulu, diperagakan, terus Iya. dilanjutkan dengan menggunakan golok. Setelah itu baru menggunakan toyak atau tongkat. Toyak. Seperti Yang 100 gerakan semuanya tangan kosong pakai Golok. senjata harus tetap 100 harus tetap. gerakan ya, Pak, ya. Kombinasikan. Kombinasi. Terus apa? Terus dilanjutkan oleh ganda. Ganda itu sebuah gerakan yang sudah dihafal, kayak kita menggunakan golok kayak bertarung gitu, Pak. Iya. Bertarung dengan real, dengan nyata gitu. Sehingga ada ketentuan waktunya juga seperti itu. Kayaknya demon gitu. Demo ya, bukan demo bukan demonstrasi, beda lagi. Seperti kita lihat kalau di perfilman itu Iya. ada film The Raid. The Raid 1, 2 itu kan yang dibintangi oleh Iko Uwais, kalau nggak salah itu. Nah, itu memperagakan jurus pencak silat dengan yayan gitu ya. Bukan mempertunjukkan lah gitu Iya. gitu ya di depan orang ramai, demo gitu ya. Demo. Heeh. seperti itu. Seperti itu demo. Terus apa lagi? Terus yang terakhir ada bergu. Bergu ini ada terdiri dari 3 orang. Itu harus gerakannya sama. Jadi pergerakan dari bergu ini, kategori bergu ini, mereka bisa menghadap ke depan, juga bisa menghadap ke samping kanan, kiri maupun belakang. Jadi gerakannya harus sama persis. Sama persis, Pak ya. Kalau Jumlah gerakan Jumlah gerakan bebas. enggak, sudah ditentukan juga. Sama juga ada ya. Ada lagi? Yang terakhir baru-baru ini peraturan yang diangkat sama IPSI pusat. Iya, Itu ada koreografi. Koreografi itu seperti mereka menciptakan jurus sendiri dengan alat-alat sendiri seperti golok, seperti celurit, cambuk, terus juga kipas dan lain-lain sebagainya seperti itu. Iya. Pokoknya menggunakan alat tradisional Indonesia. Nah, kalau di Indonesia IPSI barangkali yang menentukannya, Pak ya, peraturannya begini, lombanya begini kategori ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di internasional siapa yang menaungi IPSI-nya dunia gitu? Kalau ke internasional karena IPSI kan sebagai jalur kita tetap IPSI yang akan meneruskan itu. Jadi peraturan-peraturan memang sudah disepakati sendiri dari beberapa negara yang mana boleh kita kan sempat yang tahun sebelumnya ini ada perubahan sistem teknik bantingan dan segala macam. Puasanya kalau tidak seperti itu kita tidak bisa mengikuti tanding. Makanya ternyata setelah berjalan berapa periode teknik itu banyak menimbulkan suatu fatal. Iya, pro kontra juga. Iya. Makanya untuk tahun ini dimulai lagi lah, dikembalikan seperti semula. Yang sebelumnya boleh tarik, boleh pegang, sekarang tidak diperbolehkan lagi. Karena kan sebenarnya pencak silat ini sebenarnya untuk apa? Gerakannya mematikan sebenarnya, Pak ya, kalau tidak ada aturannya gitu, Pak ya. Nah, itu kembali ke era zaman pesilat orang dulu. Iya, kan buat kemerdekaan gitu, Bang. Kalau orang dulu silat memang tujuannya untuk berperang, benar melawan penjajah salah satunya. Makanya pesilat-pesilat orang dulu kalau dia mau mengikuti IPSI harus merubah tata cara serangan. Iya. Begitu ya. Jadi kalau yang mau diperlombakan kita selalu update juga, Bang, disesuaikan gitu, Bang. Ya, nah
kan kita sering ini dengar bully gitu ya, asik-asik kekerasan gitu ya, Bang, ya. Nah, itu bagaimana Bang menanggapinya ini, Bang? Bang Barohan atau Bang Yadi nih, bebas nih siapa? Mungkin dari saya sendiri kalau bully yang sifatnya seperti itu ya, ya namanya anak muda mungkin dimanapun tetap terjadi. Iya. Tapi alangkah dari kita sendiri di Belitung khususnya mungkin didukung dengan masyarakat juga orang tua itu menanamkan tentang pemahaman silat ini supaya terbentuk karakter sendiri. Untuk nanti di silat sendiri bentuk karakter orang itu terutama yaitu mentalnya, ya, pola berpikirnya, kedisiplinnya. Dari dengan cara dibentuk itu maka akan tahu maksudnya gimana cara mengendalikan diri kita dengan hal-hal kuliah itu kita harus menyikapi seperti mana sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan seperti berkelahi di jalanan. Iya. Makanya dengan dimasukkan anak-anak muda di pesilat ini yang dinamai di sini bisa menyalurkan emosi dia, gregetnya dia itu Iya. Dan itu mungkin salah satu kita untuk menghindari bulan ini menjadi suatu apa ya masalah besar yang kayaknya berantem dan segala macam. Menjadi hal yang bermanfaat lewat prestasi gitu. Jadi sebenarnya salah satu tujuannya mulia gitu, Bang, ya. Kelihatannya ngajak buat beranteman gitu, Bang, ya, tapi sebenarnya bentuk mental, penyaluran emosi gitu, Bang, agar terbentuk karakter diri yang apa, nggak lembek tapi nggak sok garang gitu, ya, nanti, Bang, ya. Ya, kira-kira ini selanjutnya apa ya? Apa sih yang diharapkan sebenarnya, yang kurang, abang rasakan kurang di khususnya di Belitung ini, maunya bagaimana gitu? Apakah minta perhatian dari pihak-pihak mana atau ya mungkin kami ini mau begini mau begitu pasti ada undang-undangnya ini ya. Ya. Baik, untuk dari kami sendiri dan juga ada pesan juga kemarin, Iya. karena event yang kami laksanakan dari IPSI Belitung itu dari IPSI sendiri untuk ke pemerintah meminta agar diadakannya event-event selanjutnya, seperti Bupati Kam, contohnya, terus mungkin dari Pak Joni bisa lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap bela diri asli dari Indonesia yaitu pencaksilat, agar tradisi yang dari sejak zaman dahulu sudah dikembangkan tidak punah oleh zaman, karena mungkin ada apa ya, banyak bidang olahraga lain mungkin sudah berjalan, namun dari pencaksilat sendiri agak kurang greget lah gitu ya. Event-event yang ada di gitu. Dan juga kami juga merasa iri dari pulau-pulau Bangka, mungkin ada dari pulau di luar dari Bangka Belitung, itu setiap bulan mungkin ada event-eventnya. Iri untuk maju gitu, Bang, dalam artian positif gitu. Untuk mengembangkan atau mengkaderisasikan anak-anak muda yang membutuhkan hal itu seperti itu. Karena mungkin kita lihat kan kalau sudah menang mereka dibiayai mendapatkan sertifikat yang berguna untuk mereka kerja nanti, mau mendaftarkan polisi atau tentara atau lain-lain, satpam dan lain-lain. Itu menjadi nilai tambahan. Sertifikat seperti itu. Ya betul, jadi itu apa permohonan kami kepada pemerintah, khususnya pemerintahan Kabupaten Belitung, agar bisa memperbanyak lagi event-event yang ada di Pulau Belitung. Itu, Pak. Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI Belitung ya, semakin jauh bahasan kita dan nanti kita akan menanyakan ya mengenai pencak silat beliau ini kan kita belum tahu dari tadi, sengaja nggak saya buka biar penasaran ya. Namun kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan yang berikut ini.
Masih di dalam dialog RRI Belitung ya, dan saya ucapkan selamat bergabung bagi yang barangkali baru saja mengikuti siaran kami ya. Saat ini Anda masih ditemani oleh kerabat sehari-hari ya, sekaligus sebagai host hari ini di dalam dialog RRI Belitung dengan tema pelestarian warisan budaya pencaksilat. Di mana ya, saya infokan lagi telah hadir di sini di studio kami, di studio RRI Belitung ada Bang M. Royhan Ahwan ya, Sekretaris Cabang PSHT Belitung. Kemudian ada Bang Yadi, Mas Yadi ya, Kabid Organisasi dan Kaderisasi PSHT Belitung ya. Tadi kita ngobrol panjang lebar ya, tapi belum kenalan lebih jauh nih dengan latar belakang perguruannya abang-abang kita ini. Jadi boleh nih nanya-nanya Pak ya. Iya. Nah Bang, ini saya mau nanya, apa sih PSHT itu kepanjangannya? Perguruan silatnya bagaimana dan bagaimana gitu Bang? Ke Bang siapa? Mas Yadi yang Mas Yadi. Masih untuk PSHT sendiri itu sebenarnya kita bukan perguruan. Di sini PSHT itu ada singkatannya adalah Persaudaraan Setia Hati Traktir. Oh persaudaraan ya. Nah, maksudnya di situ kenapa PSHT tidak dibilang perguruan, karena kita lebih mengutamakan persaudaraan. Kalau perguruan itu berarti kita harus ada gurunya. Di sini sifatnya dari organisasi kita, di mana seorang yang sudah diwisuda itu sudah mempunyai tanggung jawab dan sudah disahkan tuh bisa melatih. Sehingga tidak ada namanya guru ataupun yang paling pintar. Kita belajar bareng sehingga julukan kita ya di tempat latihan hanya sebagai kakak pelatih. Kakak pelatih ya. Oh kalau di si PSHT panggilnya kakak gitu ya. Nah, di sini ada kakak pelatih karena di sini udah bercampur dengan orang yang dari mana aja. Kita kan udah banyak suku yang ikut, bukan hanya orang udah bercampur Belitung, juga orang Bugis, juga Kupang. Jadi kita satu. Istilahnya PSHT persaudaraan tadi kita tidak memilah-milah ya. Memilah Manapun, yang penting kita mengutamakan persaudaraan. Jadi suku, ras dan agama itu tidak menjadi sebuah penghalang untuk ikut PSHT sendiri. Ya. Kalau di silat taekwondo pun ada istilah-istilah bahasa luar gitu ya, sensei gitu ya, suhu gitu ya, tapi intinya sama gitu ya. Tuakan. Ya Bang, selanjutnya nih Bang ya. Nah ini ciri khas PSHT gerakannya, saya penasaran itu apa yang membedakan dengan ya katakanlah pencak-silat lainnya ini Bang? Mungkin kalau PSHT dinamakan gerakan itu pasti setiap namanya perguruan itu ada perbedaan. Iya. Itu pasti. Tapi yang kita itu mempunyai dari itu yaitu mengutamakan persaudaraan itu. Persaudaraan. Sehingga yang sudah terlepas ataupun sudah melewati proses latihan selama minimal 1 tahun dan itu sudah disahkan, itu dimanapun kita akan diterima sebagai anggota. Walaupun kita yang pengasahan di Belitung, di Palembang, di Bangka, di mana di situ kita hanya dengan persaudaraan itu kita mempunyai khas logo sendiri, sehingga dimanapun bertemu dengan seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan gambar itu, maka itulah saudara kita. Kenal ataupun tidak, dimulai dari pertemuan itu akan menjadi saudara kita. Saudara, ya. Nah kalau PSHT ya, saya ngomongnya apa nih, perguruan atau apa ini jadi organisasi gitu ya. Organisasi PSHT kalau di organisasi olahraga bela diri lain ya ada tingkatan-tingkatan ya. Nah di PSHT ini bagaimana tingkatannya, sabuk atau apa atau gimana ini Bang? Di PSHT memang ada juga sama tingkatan, karena sebenarnya kalau latihan untuk standar kita remaja itu memang diterapkan oleh 2 tahun. 2 tahun itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Ya, dari polos yaitu sabu hitam kita dulu. Selesai. Yang pertama hitam kalau dari kita terbalik berarti dari hitam, hitam berarti itu ke jambuan atau merah jambu ya bahasanya. Di situ ke hijau ke putih. Selesai putih itu materi kita sudah harus diselesaikan, beberapa materi yang harus sudah ditetapkan itu harus selesai semua. Dan setiap trap itu pun kita melalui tes, tes mental, tes materinya segala macam harus kita teskan. Mungkin kalau dulu sebelum zaman maju itu kita tes itu memang ada suatu nggak lulusnya.
lulus sehingga harus mengulang. Maka kalau di era tahun 90-an ke bawah itu latihannya ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun. Iya, iya. Sekarang mengikuti dengan perkembangan zaman, maka latihan kita ada yang bisa dibikin ada 2 tahun, ada yang 1 tahun. 1 tahun ya. Minimal umur kita memang harus dipatokkan 17. Minimal tuh cowok ya. Itu wajib, dan ceweknya itu 15. 15 ya. Jadi singkatnya ada tingkatan berapa tadi Bang? 4 tingkat ya. Urutan dari mana sabuknya? Hitam, naik ke hitam, ke jambon, baru situ hijau, baru ke putih terakhir. Kalau terbalik kalau di karate taekwondo putih dulu awalnya Bang. Iya. Ini kami sedikit tambahkan. Iya, Bang Rohana. Untuk tingkatan di S1 atau S1 ini agak berbeda karena mengandung filosofi yang sangat mendalam. Iya, iya. Karena dari dasar itu polos ataupun hitam, terus naik lagi ke jambon atau pink atau merah muda. Oh, pink ya, jambon. Bahasa apa itu jambon tuh? Jambon itu bahasa Jawa. Oh, artinya pink ya. Pink, lanjut ke hijau, habis itu baru putih. Nanti terakhirnya itu kami menggunakan kain atau kain kafan yang berdasarkan kita mengingatkan pada kematian. Oh, filosofinya, maknanya gitu. Jadi silat itu sendiri secara umum memang dari dari beberapa perguruan atau organisasi itu lebih mengutamakan kepada hati atau untuk mengingat kepada kematian. Seperti mau sendiri ya. Jadi rendah diri kita dapat pada mengingat kematian seperti itu. Agar bijak lah. Agar lebih bijak. Jadi sebenarnya ikutan silat ini bukan yang seperti berkembang pikiran masyarakat untuk berantem, sebenarnya lebih positif dari itu kayaknya. Iya, lebih melatih mental, justru untuk mengendalikan emosi sama juga seperti olahraga lain, bola mungkin bulu tangkis, jadi lewat olahraga ini tersalurkan gitu ya, apalagi nanti dipertandingkan juga ya. Iya. Nah, ini kalau mau latihan, mau gabung misalnya dengan PSHT itu gimana syarat-syaratnya, di mana tempat latihannya, boleh dijelaskan nih sama siapa Mas Adi, Bang Rohan? Jadi untuk PSHT sendiri di cabang Belitung ini sudah dibuka beberapa tempat latihan yang dinamakan sebenarnya rayon. Rayon. Karena kita ada tahapannya, namanya itu rayon, untuk tingkat kecamatan itu ranting, kalau cabang itu berarti tingkat kabupaten. Iya. Kalau sudah yang di luar sana terbentuknya seperti itu. Untuk saat ini memang di Belitung belum dibentuknya ranting, sehingga kita membuka rayon-rayon itu yang dititikkan, satu di Membalong ada, terus di Badau, Langkalalang sendiri ada, Air Margo, terus Batu Hitam, Pal 1, Air Ranggong, dan di Wisma ya. Di Wisma. Jadi ada 8 tempat latihan yang sudah kita buka saat ini. Lumayan. Khususnya yang di Belitung. Begitu juga ada juga PSHT yang di Beltim. Nah, di Beltim ada berapa jam? Kalau di Beltim belum update ada berapa tempat. Yang jelas di sana sudah terdiri ranting, itu di ranting gantung. Ada Manggar sendiri sebagai cabangnya, ranting gantung, Kampik sama Pesak. Iya. Nah, di situ sudah terdiri ranting di sana. Itu terbentuknya cabang di Beltim itu di tahun 2019. Awalnya kita menjadi satu. Jadi antara Kabupaten Belitung Timur sama Belitung Indo menjadi satu cabang, sehingga dengan adanya pesatnya perkembangan sentralisasi sendiri, maka di Belitung dibikinlah cabang sendiri. Jadi beda sekarang cabang. Beda cabang tapi tetap dalam arti satu ST. Nah, tadi kan ada batas minimal umur ya, 17 cowok ya, cewek 15. Kalau maksimal berapa Bang? Bisa tiba-tiba ada maksimal kita memang nggak ada batas maksimal. Nggak ada maksimal. Mungkin di luar sana pun kita itu udah kakek pun. Iya, tiba-tiba jenuh di rumah bapak-bapak misalnya. Jadi kalau di tempat saya dulu latihan pribadi itu dari seginya ya anak-anak yang umur sudah 17 hingga sampai umurnya 70-an itu mengikuti aktivitas kita. Nah, kayak kemarin yang bisa kemarin itu umurnya sudah 75. Ada ya. Jadi dibilang tadi PSHT mengutamakan persaudaraan, memang kita dituntut untuk materi-materi yang harus kita dapat itu apa. Tapi di sini
Desa Trate mempunyai kebijakan. Rasanya kalau sudah umurnya ketua, Iya. maka kembalilah ke tadi, kita kembali ke pesilat lama yang mempunyai nilai-nilai luhur kita, spiritual, Iya. segala macam, untuk menjadikan diri kita lebih bijaksana tadi. Iya, iya, mulia sekali itu ya. Oh, iya. Ya, semakin mendekati akhir kebersamaan kita ngobrol-ngobrol ini, nggak terasa. Ini saya mau nanya terakhir apa pesan-pesan lah dari ini, apa kesimpulannya ini, gimana buat anak mudanya, gini gimana, termasuk harapan akan pencak silat ini. Ke siapa dulu nih? Ke Baro yang Mungkin pesan-pesan dari kami untuk masyarakat Belitung Iya. khususnya, yaitu pernah jenuh atau jangan bosan dengan kegiatan-kegiatan banyak harus kita lakukan, seperti bermain bola atau enggak basket, sepak bola. Di luar sana kan kita dengan seiring perkembangan zaman, adanya teknologi HP dan lain-lain, itu merusak aktivitas kita, yaitu olahraga atau olah badan kurang gerak gitu, secara motorik. Jadi solusi yang kami pesankan untuk masyarakat muda, pemuda-pemuda maupun pemudi yang ada di Belitung, ayo kita gerak. Dan juga salah satunya bisa lewat pencak silat yang ada di Kabupaten Belitung. Ada sekitar 14 sampai dengan 15 perguruan. Ayo kita bareng-bareng masuk ke perguruan yang kita inginkan, dan kita ciptakan dan kita melestarikan budaya asli dari Indonesia. Iya, intinya kan begitu ya, pelestarian warisan budaya kita, khususnya pencaksilat ya, walaupun banyak budaya kita ini, ada tarian, ada ini ya, jangan sampai nanti keduluan negara lain gitu, kan negara lain yang bangga dengan kita cuma menonton ya. Semangatnya harus ditumbuhkan lagi. Iya. Pencaksilat yang ada. Jadi pencaksilat ini bukan hanya sekedar untuk berantem teman, tapi lebih dari itu pencaksilat adalah budaya juga ya. Dari Mas mau disampaikan kesimpulan apa Mungkin dari saya ya, harapan saya mungkin mari kita anak-anak muda yang khususnya di Belitung, kita salurkan apa yang prestasi kita lewat apapun itu, jenis olahraga maupun dari budaya yang pewaris kita, salah satunya yaitu pesilat. Nah, di sini saya cuma berharap dari pemerintah juga masyarakat, sehingga untuk terus menyampaikan ini kepada anak-anak kita, berusaha dari dini menanamkan pemahaman tentang silat, bahwasanya ini adalah warisan budaya, sehingga tumbuhlah karakter perorangan itu sendiri, dan juga menjaga karakter bangsa dari bentuk identitas kita sebagai seorang pesilat. Nah, di situ bahwasanya dari pesilat sendiri, kemudian kalau kita nanti sudah pemahaman itu terjadi, sehingga kita dengan kemajuan zaman ini bisa lebih mengatur waktu kita untuk main HP dengan hal yang lebih positif, maka kita harapkan anak ini lebih ke depannya itu terus menerus mengembangkan budaya-budaya peninggalan kita. Seimbang lah gitu, Jadi untuk upaya-upaya kita mungkin dari pemerintah Belitung juga itu bisa memasukkan kurikulum ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, sehingga dari pihak kita maupun organisasi lain, perguruan lain yang di Belitung ini bisa masuk dalam rumah-rumah sekolah mulai tingkatan dari dini. Yang saya tangkap ya, mungkin di sini dibilang telat tidak. Untuk event tingkat dini ini di sini sudah ada pergerakan lah. Pergerakan dari mulai tahun ini ya Mas. Tahun ini ya. Untuk tahun sebelum-sebelumnya saya pernah menjadi juga sebagai ikut pengurus cabang di Kalimantan di tahun 2010-2011 itu tingkat dini sudah dipertandingkan. Itu pertandingan ya, saya sendiri dan khususnya keseluruhan, sehingga mereka inilah jenjangnya untuk menanamkan adik-adik kita supaya tetap menjaga budaya pewaris kita. Oke, itu dari saya. Oke. Dan satu lagi,
ya pencak silat ini warisan budaya yang sudah diakui UNESCO ya Pak ya. UNESCO. Dia sebagai juga apa ini tangible cultural heritage ya, sebagai warisan kebudayaan tak benda, tak benda Pak ya, luar biasa kali pencak silat ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi Pak yang melestarikannya. Jangan sampai kita yang istilahnya menemukan pencak silat negara lain yang nanti diakui negara lain. iya yang baru sibuk. Iya. Ya baiklah, pendengar Pro 1 RRI Belitung yang saya cintai ya, demikianlah dialog kita ya. Dialog RRI Belitung bersama dua narasumber kita, ada tadi Bang M. Royhan Ahwan ya sebagai Sekretaris Cabang Pesta Teh Belitung, juga ada Mas Yadi ya, Kabid Organisasi dan Kaderisasi PSE Belitung ya. Ya semoga sukses abang-abang Mas ya nanti ya organisasinya ya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio kami RRI Belitung ya. Iya. Baiklah, akhirnya pendengar Pro 1 RRI Belitung, kita harus berpisah di dalam dialog RRI Belitung edisi hari ini ya. Selasa 2 September 2025. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, masih banyak program-program lainnya.